Selamat pagi Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini saya Eko Wayu Suryaningsih kembali menyapa dengan kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam Filipi 2 ayat 25. Filipi 2 ayat 25. Sementara itu kuanggap perlu mengirimkan Epafroditus kepadamu, yaitu saudaraku dan teman sekerja, serta teman seperjuanganku yang kamu utus untuk melayani aku dalam keperluanku. Amin. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kebahagiaan bukanlah soal keberuntungan. Ini adalah soal belajar. Untuk menjalani hidup yang lebih bahagia, kita perlu belajar bagaimana bekerja sama dengan orang lain. Saya menyebut ini sebuah keterampilan bekerja sama. Ini adalah keterampilan penting yang jarang diajarkan di sekolah. Tetapi ketika dipelajari, keterampilan ini dapat meningkatkan kebahagiaan seseorang secara berlipat ganda atau disebut dengan eksponensial. Apa yang perlu kita pelajari agar kita dapat bekerja sama dengan orang lain? Yang pertama, mari kita belajar untuk bekerja sama dengan orang lain. Di dalam Alkitab, gereja di Filipi mengutus seorang pria bernama Epafroditus untuk membantu Paulus ketika dia dipenjara di Roma. Dalam Filipi pasal 2 ayat 25 dikatakan, aku merasa harus mengirim Epafroditus saudaraku, rekan sekerjaku dan sesama prajuritku kembali kepadamu. Engkau telah mengutusnya sebagai wakilmu untuk menolongku dalam kebutuhanku. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, dengan menyebut Epafroditus sebagai saudara, rekan sekerja, dan juga sesama prajurit, Paulus menggunakan 3 metafora relasional yang mewakili kerja tim. Hidup bersama adalah keluarga, persekutuan, dan perjuangan. Epafroditus tidak mengisolasi diri dari dunia dan menjadi seorang penyendiri, tetapi dia memilih untuk menjadi anggota tim dalam 3 hal ini. Sebagai orang percaya, kita berada dalam perjuangan yang sama melawan iblis setan. Jadi, kita perlu bekerja sama satu sama lain, tidak peduli seberapa berbeda kita. Tempat terbaik untuk belajar bagaimana melakukan itu adalah di dalam gereja. Dan yang kedua, mari kita belajar untuk bersikap penuh perhatian. Paulus menyebut Epafroditus lagi dalam Filipi 2 ayat 26. Dia mengatakan ia rindu untuk bertemu denganmu semua, dan ia sedih karena kamu mendengar bahwa ia sakit. Kita perhatikan bagaimana Paulus menggunakan 2 contoh kepedulian. Paulus peduli terhadap kerinduan rekan kerjanya akan kampung halaman, dan Epafroditus peduli terhadap kekhawatiran jemaat di Filipi. Ketika kita belajar untuk peduli terhadap kebutuhan, ketakutan, keraguan orang lain, kita akan menjadi orang yang lebih bahagia. Misalnya, jika kita peduli terhadap pasangan kita akan memiliki pernikahan yang bahagia. Tetapi jika kita tidak bijaksana dalam perkataan, dalam tindakan, kita akan memiliki pernikahan yang tidak bahagia. Alkitab mengatakan dalam terjemahan baru, dalam 1 Korintus 1 ayat 10 dikatakan, kamu harus rukun satu sama lain. Kamu harus belajar untuk saling peduli dan membangun kehidupan bersama. Membangun kehidupan dengan tujuan bersama untuk menjadi seperti Kristus membutuhkan upaya, seperti taman yang membutuhkan perawatan agar menghasilkan tumbuhan yang indah, bunga-bunga yang cantik, dan bahkan menghasilkan buah, kebahagiaan, dan hubungan yang kuat. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu hari ini. Ajar kami Tuhan peduli kepada orang lain. Ajar kami boleh mengerti, memahami, dan bekerja sama. Ajar kami Tuhan supaya kami boleh menikmati kebahagiaan, baik di dalam keluarga, di dalam pelayanan, di gereja maupun dimanapun kami berada. Jadikan kami pribadi-pribadi yang peduli kepada orang lain dan siap bekerja sama. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.